Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Pada hari ini umat Islam melaksanakan ibadah puasa kena menyauti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah menyeru, Allah memanggil umat Islam dengan kalimat yang cukup indah, yang cukup baik, didengar oleh kuping. Ada panggilan-panggilan Allah Ta'ala itu untuk yang lain itu menggunakan ya ayuhan nas, hai manusia, ya bani Adam, hai anak Adam. Tapi untuk pelaksanaan ibadah puasa ini, Allah panggil, Allah seru dengan kalimat yang santun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu yang beriman itu. Santun cukup bahasanya. Bukan ya ayuhan nas, hai manusia, hai anak Adam. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau sudah itulah panggilan Allah Ta'ala, jawaban kita hanya satu. Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuhi. Jangan nanti kita menjawabnya sami'na wa nakashna. Kami dengar, kami diskusikan dululah. Atau kami pikir-pikir dululah. Atau mereka jawab sami'na wa jadalna. Kami dengar, kami tahu puasa itu, tapi kami dengar dulu. Kami pikir-pikir dan berdebat dulu sama kami. Kalau masuk di akal kami puasa. Bahkan ada yang mengatakan, sami'na wa asayna. Kami dengar, tak perlu kami patuhi. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebagai kaum muslimin, makanya Allah memanggil kalimat ya ayyuhalladzina amanu, satu aja jawabnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Makanya itu sudah tahu umat Islam sedunia. Bahkan yang bukan Islam pun tahu dia. Ramadan ini bulan umat Islam berpuasa. Sehingga mereka mempersiapkan diri mereka untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Mereka siapkan, ini nanti sebulan penuh ini kita puasa. Apa persiapan-persiapan, bahkan mereka siapkan untuk makanan pun mereka siapkan. Untuk apa yang akan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan itu bukan hanya puasa saja, mereka akan menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah tarawih. Bukan hanya tarawih saja, mereka menyiapkan diri juga untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya baca Quran saja, mereka menyiapkan diri untuk iktikaf pada bulan Ramadan itu. Itulah dia. Khusus pada bulan suci Ramadan, makanya itu umat Islam dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana umat yang terdahulu pun diwajibkan juga mereka berpuasa. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Makanya ayat-ayat yang ada hubungan dengan puasa ini ditutup oleh Allah Ta'ala. Dengan kalimat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mensyukuri nikmat. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka yang berpuasa, mereka akan cerdas setelah menghayati puasa-puasa mereka itu. Akan membentuk manusia bertakwa, akan membentuk manusia yang menjadi orang mensyukuri nikmat, dan akan membentuk manusia menjadi cerdas dia. Maka itu berpuasa itu salah satu anjuran Nabi. Berperanlah kita untuk menyikapinya. Kalau Nabi ada mengatakan, sumu, tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Saya pikir ini peran para dokter-dokter pun berperan. Karena yang dipuasakan itu, ya kita tidak boleh makan, tak boleh minum, bahkan berhubungan badan tak boleh sebagainya. Yang dilarang itu umat Islam tahu semuanya itu. Cuma di sini maunya dokter-dokter berperan dia. Apa makna puasa dari segi kedokteran? Nah, apa-apa yang kalau tadi berpenyakit ya, penyakit apa yang dapat mengurangi dengan berpuasa itu? Maka itu saya merasa yakin umat Islam sebelum ini sekarang kita sedang berpuasa ini, sebelum dia melaksanakan ibadah puasa sudah dipertimbangkannya semuanya itu. Dan mereka akan membangunkan sahur keluarga-keluarga mereka. Dan mereka juga akan menyiapkan tempat
untuk di mana mereka berbuka puasa nantinya. Dari mulai sahur, bahkan mereka berjanji kepada keluarganya, nanti kita berbuka puasa di restoran ini, di warung ini, yang dekat masjid. Nah, dan masjid pun mereka tunjukkan di mana masjidnya. Itu saya pikir itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk mencari bagaimana pada bulan Ramadan ini keluarga-keluarganya mereka ajak tarawih, mereka ajak untuk melaksanakan berbuka puasa bersama. Karena dianjurkan sekali untuk melaksanakan berbuka puasa bersama itu bersama-sama dengan kaum muslimin. Saya pikir dunia Islam sudah tahu. Mereka kalau sudah mau berpuasa itu jauh sebelumnya. Mereka nazir masjidkah namanya, mereka sudah rapat itu. Ini sebulan penuh bagaimana nanti menyiapkan orang yang datang untuk melaksanakan iktikaf, yang datang melaksanakan tarawih dan sebagainya. Dan mereka akan siapkan semua berbagai buka-bukaan puasa. Tapi ingat, buka puasa itu dianjurkan untuk yang pertama sekali ya mencicipi adalah kurma. Makanya itu, di mana-mana sekarang kurma ada. Kurma ada. Di supermarket manapun. Yang lalu pada bulan Sya'ban, ya mereka tahu ini berpuasa, maka kaum muslimin akan berbuka puasa. Hampir seluruh supermarket yang kita lihat. Sekarang ini cukup banyak kurma, bermacam-macam nama kurma itu. Kenapa? Ini akan menjadi santapan umat Islam di waktu mana dia berbuka puasa. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikmati kurma itu tadi. Bahkan kurma dengan air putih. Nah itu anjuran. Nah, habis itu baru kita, ini takjil, habis itu baru dianjurkan untuk makan berat. Saya pikir ini kepada kita semua, marilah kita yakini, ajaran agama Islam ini bukan untuk membuat kamu tuh makin sakit, tapi makin sehat. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan jadi sehat. Bahkan orang-orang yang dianjurkan tidak berpuasa pun itu ada. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang sudah lemah tubuhnya, tak mampu dia tidak berpuasa, dia membayar fidyah saja. Fidyatun ta'am miskin. Nah itu, jadi agama yang tidak memaksa, yang tak sanggup, buka. Dicobanya. Atau dia tahu, kalau berpuasa nanti makin parah sakitnya. Itu dibenarkan untuk tidak puasa. Digantilah pada hari-hari yang lain. Dan orang-orang yang dalam perjalanan, itu juga diberikan kesempatan oleh Rasulullah SWT untuk tidak berpuasa, tapi dia ganti pada hari yang lain. Itulah rukhsah namanya. Keringanan-keringanan bagi kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan ada hal yang mereka itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dikarenakan mereka musafir, bahkan waktu mana mereka sakit. Mudah-mudahan dapatlah kita resapi makna ibadah puasa ini. Alhamdulillah, wa syukurillah bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini, kita juga dianjurkan untuk bersilaturahim. Silaturahim itu banyak sekali maknanya. Dan alhamdulillah, dengan adanya ciptaan agama yang Allah ciptakan ini untuk kaum muslimin, adanya berpuasa, adanya anjuran untuk berjamaah, disitulah silaturahim itu tadi. Waktu mana kita bersilaturahim baru kita merasakan rupanya ada yang sudah saudara kita yang miskin-miskin, yang susah-susah. Dan pada bulan Ramadan itu orang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah, puasa, berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah, sholat di masjid, sambil bersilaturahim, sambil masing-masing mereka menghayati hidup ini. Ya, kita yang selama ini kenyang dengan makan, dianjurkan berpuasa, berat sekali. Mereka yang susah. Terpikirlah kita nasib orang yang susah. Ketika itu kita pikir untuk bagaimana memberikan hak-hak mereka itu. Nah, disitulah Allah SWT kita menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah sholat, tapi tak lupa juga untuk melaksanakan ibadah zakat. Kawan kembar. Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan sholat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Subhanallah. Di waktu mana kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah, sholat. Tapi jangan lupa kamu untuk melaksanakan zakat. Siapa yang kau berikan zakat tadi?
yang berhak kau berikan sudah menunggu itu. Seluruh masjid yang ada di dunia itu, panitia masjid sudah ada mengumpulkan. Apakah namanya zakat fitrah, apa namanya zakat mal, mereka sudah melaksanakan penitia-penitia yang nantinya penitia itulah yang mengumpulkan itu, mereka itu penitia itu dalam bahasa Arab itu amil. Mereka amil, mengumpulkan. Ya kan? Yang tugas menghimbau, mengumpulkan, menghitung dan memberikan kepada siapa yang berhak ini saluran zakat fitrah ini tadi. Zakat mal juga sekaligus. Ada yang begitu? Zakat fitrah dan sekaligus dengan zakat mal. Nah, ini penitia sudah tahu lah dia. Saya pikir inilah salah satu kegembiraan bagi yang miskin dan menghayati hidup ini. Rupanya ada yang memperhatikan nasib kami. Maka waktu itu Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana makna zakat fitrah itu tadi, supaya aghnauhum fi hadal yaum. Pada hari raya nanti jangan ada yang mereka miskin. Kayakan mereka pada hari ini. Jangan ada yang minta-minta lagi. Makanya orang membayar zakat fitrah itu pada bulan Ramadan supaya mereka nanti berhari raya bersama-sama kita menikmati hati daripada yang mereka terima zakat fitrah itu tadi. Aghnauhum fi hadal yaum. Kayakan mereka pada hari ini. Jadi maka itu antara fakir dan miskin, mereka itu fakir miskin gabung, aghniyanya ada, orang-orang kayanya. Alangkah gembiranya bagi orang yang memberikan zakatnya, yang mereka menyambut zakat fitrah itu dengan penuh keikhlasan hati. Makanya itu waktu mana ketika mereka merasa bersama-sama menikmati puasa itu tadi, mereka adalah menikmati bagaimana ajaran yang Allah ajarkan kepada kita untuk berpuasa itu tadi. Itulah dia ajaran kasih sayang. Berkasih sayanglah antara miskin dan kaya. Jadi situlah saling hormat menghormati. Yang orang yang miskin menghormati orang yang kaya menyayangi orang yang miskin. Itu namanya balance. Maka mereka dijamin akan berdoa. Ya Allah, sehatkanlah yang berzakat tadi. Ya Allah, berkahilah harta ya Allah. Tambahilah. Itu doa mereka itu. Jadi amfik yumfak, kata Rasulullah SAW. Kau berimpak, nanti Allah berimpak kepada kamu. Dengan kau melaksanakan impak atau zakat tadi itu. Subhanallah, bukan mengurangi harta kamu. Mana qasamin malin sadaqah. Tidaklah harta yang kamu zakatkan itu mengurangi daripada nilai itu tadi. Akan bertambah. Ada berkahnya di situ. Jadi salinglah kita dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Teringatlah kita bagaimana siapa yang kita dahulukan itu. Dahulukanlah keluarga-keluarga dekat kita dulu. Ya hak-hak mereka berikan. Jangan nanti ngomong mereka. Orang lain kasih. Kami yang udah jelas miskin dekat. Makanya wajil kurba. Dulukan yang keluarga dekat kamu. Itulah ajaran Islam. Dulukan keluarga dekat kamu. Supaya yang mereka-mereka itu tadi memahami rupanya inilah makna puasa yang kita dikumpulkan di satu tempat, yang kita bersilaturahim, satu rahim antara kaum muslimin di situ merasa lega dia. Kita lihat ditayangkan di seluruh dunia, TV-TV bagaimana orang berpuasa di Cina, bagaimana orang berpuasa di Belanda, bagaimana orang berpuasa di Rusia, itu kumpul mereka di satu tempat. Disitulah mereka tuh merasakan adanya makna hikmah berpuasa itu. Maka bagi orang yang melaksanakan zakatnya ataupun infaknya pada bulan Ramadan, itu mereka sudah dijamin diganti Allah rezeki mereka itu. Rasulullah mengatakan, "Ma yusbihul ibadu fi ila malakan yanzilan." Setiap hari ada dua malaikat yang diutus kepada hamba-hamba Allah. Malaikat rahmat berdoa dia. Yang dua malaikat itu ada dua, malaikat rahmat dan malaikatul azab. Malaikat rahmat berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti harta yang mereka zakatkan, yang mereka infakkan. Doa orang-orang yang, doa malaikat rahmat. Berikan ganti orang yang telah berinfak terhadap hartanya. Ada doa malaikatul azab, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran orang-orang yang menahan-nahan hartanya, yang tidak mau berzakat, yang tidak mau bersedekah. Itulah hikmah daripada
berpuasa yang kita laksanakan ini ada hubungan pada bulan Ramadan itu adanya pembayaran zakat fitrah ataupun zakat mal. Mudah-mudahan hal yang demikian ini kaum muslimin dapat menyadari sempurnalah umat Islam itu tadi. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan semua yang ada di perintah, tidak untuk merugikan kita, tapi untuk menguntungkan kita, menguntungkan kepada kesehatan kita, menguntungkan kepada hati kita dan keimanan kita. Mudah-mudahan bermanfaatlah buat kita di bulan Ramadan yang penuh mulia ini, yang dilipat gandakan Allah amal ibadah seorang yang sunat menjadi pahala wajib, yang wajib 70 kali lipat nilai pahalanya. Itulah makna Ramadan. Pada ayat-ayat yang ada hubungannya dengan himbauan ibadah puasa, himbauan berzakat, artinya kita menjadi manusia yang bersyukur nikmat. Yang berpuasa tadi mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Maka hasil dari puasa yang telah kita laksanakan tadi, kita dikatakan Allah Ta'ala, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan orang berpuasa menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar. Di situ kita dapat merasakan subhanallah. Setelah kita tunaikan ibadah-ibadah puasa kita nantinya, sampai selesai kita laksanakan ibadah, zakat kita ditunaikan juga pada Ramadan. Dan menjadi manusia yang cerdas. Di waktu mana dia cerdas hasil puasa itu, apa yang kau hayati dalam puasa sebulan penuh ini? Maka dia timbullah rasa fitrah dalam dirinya, bersih dan suci. Karena orang-orang yang berpuasa itu membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Makanya ketika itu la'allahum yarsudun itu mana yarsudun, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu datangnya dari Allah SWT bagi orang yang mau menghayati itu tadi. Makna-makna yang dilaksanakan ibadah puasa Ramadan itu tadi disikapinya. Tapi kalau pada bulan Ramadan itu tadi tidak disikapinya, orang berpuasa dia tak mau puasa, dia Islam. Orang berzakat hartanya banyak dia tak tahu berzakat, dia Muslim. Disuruh kita bersyukur nikmat kita di situ adalah adanya sumber bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, bersilaturahim. Tak mau dia bersilaturahim, saya pikir tidak wajar. Bagi umat Islam dapat melaksanakan pada bulan suci Ramadan tadi ada 4 hal digunakannya untuk umat. Ini menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Yang 4 itu diantaranya kalau dia punya waktu, sisihkanlah waktunya untuk orang lain. Ada yang sakit dijenguknya, ada yang meninggal ditakziahinya, ada yang pesta undangan kewajiban menghadirinya, datang walaupun setor muka. Itu dihayatinya pada sebelum Ramadan tadi, ada undangan. Dan di waktu mana ada keramaian, dia pun datang. Tenaga yang ada, kendaraan yang ada, dikorbankannya untuk orang. Siap dia berkorban untuk tenaganya demi kepentingan umat. Khairun nas, ampahum linnas, manusia yang paling baik, manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Jadi manusia yang tadi, waktu mana dia korbankan waktunya, korbankannya tenaganya, dan disumbangkannya ilmu pengetahuannya. Selama ini dia mengajar, memberi, pengajar. Gembira betul dia akan menerima pahala dari Allah Ta'ala. Man amila bima alima, awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang diberikan Allah ilmu pengetahuan, diajarkan kepada orang, nanti Allah akan mengajari ilmu yang dia tidak tahu. Itu dihayatinya pada bulan Ramadan itu tadi, dan dapatlah di akhir Ramadan itu tadi makna-makna dari puasa itu tadi. Dia akan laksanakan tugas-tugas dia sebagai kaum muslimin. Ada duitnya, dia jangan pelit. Itu silakan. Dimanapun Anda berada akan dicari orang Anda. Ilmu, waktu, tenaga, ilmu dan harta itu manfaatkanlah untuk kepentingan orang lain. Nanti waktu mana Anda tidak ada lagi di dunia ini, orang teringat dengan jasa Anda. Itu, bapak itu, ibu itu, subhanallah. Sakit ayahku datang dia. Dijenguknya. Meninggal ayahku, makku, takziah dia. Pesta kami datang dia.
Waktu mana ada acara-acara Isra Mi'raj Maulid, datang dia. Teringat orang, tenaga, gitu juga. Strip kendaraannya. Kalau ada kendaraannya, dia siap untuk korbankan. Silakan, pakai kayak kendaraanku. Ada supirnya enggak? Kalau enggak, biar kami yang bawa. Begitulah dia. Dan ada ilmunya. Subhanallah, dia siap untuk mengajari orang. Memberikan nasihat kepada orang. Dan ada uangnya. Dia tidak pelit. Orang inilah yang dicari. Orang ini akan memberi manfaat untuk orang lain. Yakinlah, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada mereka ini. Manusia pun sayang kepada dia. Orang teringat akan jasa-jasa. Tapi dalam kehidupan dia tidak pernah manfaat untuk orang lain. Waktunya tidak pernah digunakannya untuk orang lain. Tenaganya tidak mau dia membantu orang lain. Ilmunya tidak mau disumbangkan kepada orang lain. Uang, duit ada, pelitnya luar biasa. Nah, ini orang-orang yang tidak menghayati makna berpuasa tadi. Jadi untuk itu, jadi cerdas. Kecerdasan kita nanti akan dibuktikan setelah melaksanakan ibadah puasa. Jatuhlah pada bulan Syawal, Idul Fitri, hari kembali kepada kesucian, bersih kita, fitrah namanya. Kita kembali menjadi fitrah. Jadi kita itu terbuka hatinya untuk meminta maaf kepada orang lain. Baik dia buat salah, lebih dahulu dia meminta maaf atau dia menerima kemaafan dari orang lain. Kesempatanlah pada bulan Syawal yang nantinya sudah kita persiapkan juga apa yang harus kita berikan hak-hak kita kepada orang lain itu nanti kita juga akan memberikan satu kemaafan kepada orang lain. Wal afina linnas. Maafkanlah kesalahan orang lain. Membuka pintu kemaafan itu paling baik. Tidak ada istilahnya pada bulan Syawal itu nanti aku yang lebih tua, akulah dulu datangi. Enggak ada itu. Yang muda yang tua lebih dahulu silakan aja. Karena fitrah, bersih kita. Tidak ada mesti ada aturan. Padahal ketika itu senang kali itu. Yang tua tuh didatangi, mendatangi yang muda. Senang kali yang muda tuh. Kok uang pula yang datang. Begitulah hari raya nak. Cucu. Ya kita ini saling teman yang kesempatan dulu datang. Tidak ada istilahnya. Mesti tidak. Tapi paling ada adabnya. Yang muda, kita harus menghormati orang tua. Orang tua menyayangi anak-anak. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk umatku orang yang tidak sayang kepada anak-anak, tidak termasuk umatku orang yang tidak hormat kepada orang tua. Jadi balance dia. Anak-anak menghormati orang tua, orang tua menyayangi sama anak-anak. Itulah dia makna yang mereka hayati dalam melaksanakan ibadah puasa ini tadi. Makanya itu Allah Ta'ala menurunkan agama ini kepada orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan mendapat penilaian yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita ketahui melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang sunat itu maknanya wajib, yang wajib itu 70 kali lipat. Man fattara shaiman falahu ajrun ka ajri shaim. Barang siapa menyiapkan bukaan puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Subhanallah. Ka'ajri shaim. Jadi makanya itu banyak kesadaran kaum muslimin yang mengantarkan makanan, mengantarkan minuman ke masjid-masjid untuk berbuka puasa. Inilah dia, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini mendapat penilaian yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbangkanlah buah pikiran kita, sumbangkanlah tenaga kita, sumbangkanlah ilmu kita, sumbangkanlah harta kita untuk kepentingan umat ini tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.